Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Betul? Ayat sebelumnya sudah dibahas. Baik. Wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Jadi ayat tersebut membicarakan tentang orang-orang kafir, terutama dari kalangan al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasara, yang menjadikan ahli ibadah mereka dan orang-orang yang berilmu di antara mereka itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Arbaba min dunillah, sebagai arbab, jamak dari Rabb. Maka Syekh Al-Fauzan hafizallahu di sini menjelaskan ittakhadhu ay ja'alal yahuda wan nasara. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi wawul jamaah di ittakhadhu maknanya adalah al-yahud wan nasara. Ya, ini harusnya ja'alal yahudu wan nasara. Harusnya demikian. Tapi bisa juga itu dipahami ism ay yakni maknanya adalah ja'alal yahuda wan nasara. Ahbarahum ay ulama'ahum. Ahbarahum di sini maksudnya adalah orang-orang yang berilmu di antara mereka. Wa ruhbanahum ay ubadahum, ahli ibadah di antara mereka. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan orang-orang berilmu dan ahli ibadah di antara mereka arbaba min dunillah. Arbaban ay musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimun, yaitu sebagai sumber syariat yang menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu. Lianna tasyri' min khasa'isir rabbi faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadhahu rabban. Karena tasyri', pensyariatan, penetapan hukum itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati makhluk dalam masalah tersebut, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb. Ya, ini adalah prinsip yang agung di dalam akidah Islam. Yang menetapkan syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan hukum halal haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama menjelaskan ini hukumnya ini hukumnya itu, maka itu harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau berlandaskan kepada hawa nafsunya sendiri, berlandaskan kepada pemikirannya sendiri, maka ini berarti dia telah menjadikan tandingan, dia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang mengikutinya, maka orang-orang telah menjadikan orang tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah maksud dari ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka tidak bersujud kepada orang berilmu atau ahli ibadah tersebut. Mereka tidak mengarahkan bentuk-bentuk ibadah mahdhah seperti salat, seperti zakat, puasa, haji atau sujud begitu ya, kepada ahli ilmu dan orang-orang ahli ibadah tersebut. Tapi mereka menjadikan
ahli ilmu dan ahli ibadah tersebut sebagai sumber hukum, ya, sebagai sumber penetapan halal haram. Yani mereka tidak peduli dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di zaman Yahudi dan Nasara, mereka tidak peduli dengan Taurat dan Injil, begitu ya. Mereka pedulinya dengan apa yang disebutkan oleh ahli ilmu dan ahli ibadah mereka. Mereka tidak mencari tahu itu dalilnya apa, misalkan. Ya, benar enggak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun yang dikatakan oleh ahli ilmu dan ahli ibadah mereka, maka mereka langsung yakini tersebut. Ini adalah kesalahan, ini adalah penyimpangan, dan bahkan ini adalah kekufuran, ya, sebagaimana yang disebutkan di ayat ini. Makanya kita sebagai yakni orang-orang yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini, wajib bagi kita untuk ketika kita mempelajari hukum-hukum syariat, wajib bagi kita untuk tujuan utama kita adalah mencari apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mencari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya, begitu ya. Bukan sekedar apa fatwa masalah ini dari Syekh Fulan. Pokoknya anak mah Syekh Fulan aja lah gitu misalkan. Ya, tidak boleh. Tapi harus tetap sesuai, apakah ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau pemikirannya demikian, maka dia insya Allah terbebas dari fanatisme. Karena yang dia jadikan tujuan utama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama itu adalah untuk membantu dia mengetahui hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga ulama walaupun gurunya sendiri misalkan belum tentu selalu benar. Kalau memang ternyata kebenaran setelah dipelajari begitu ya, dengan baik, dengan hati-hati, ternyata kebenaran ada di orang lain, maka ya sudah, alhamdulillah begitu kan. Nah, jadi tidak boleh kemudian sembarangan. Nah, bagi orang yang berilmu ataupun ahli ibadah, biasanya kalau disandingkan seperti itu, maka ahli ibadah itu tidak berilmu. Ini tidak boleh untuk ya ini sembarangan mengatakan ini halal, itu haram. Ya. Tidak boleh sembarangan. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halal wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib. Jangan berkata, yaitu suatu perkataan yang diada-adakan oleh lisanmu, yaitu sebuah kedustaan. Perkataan apa? Hadza halal wa hadza haram. Ini halal dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk mengada-ngadakan kedustaan atas Allah. Ya, ini seolah itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hukum halal haram tersebut adalah dari dirinya sendiri, dari hawa nafsunya. Ya. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan beruntung, mereka tidak akan beruntung. Jadi berfatwa sembarangan, berfatwa tanpa ilmu, ini merupakan penyimpangan. Ya, merupakan dosa yang besar sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bisa jadi dosanya lebih besar daripada dosa kesyirikan itu sendiri, karena ini efeknya merusak. Bisa din dari banyak orang, agama dari banyak orang bisa salah, bisa menyimpang begitu ya, berbahaya. Kalau dia melakukan kesyirikan, dia yang cuma melakukan kesyirikan itu. Tapi kalau dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, maka ini ya dosanya bisa lebih besar daripada kesyirikan. Baik. Jadi itulah makna dari tauhid. Berarti di antara makna tauhid itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang menetapkan hukum. Ya, seluruh hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu semuanya adalah kita yakini yang bisa menetapkan hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan seseorang yang dianggap wali kemudian mengatakan ini khamr boleh untuk yang tingkatannya sudah lebih dari tingkatan syariat. Ada tingkatan syariat, hakikat, ma'rifat. Nah, kalau tingkatan syariat, khamr haram. Tapi kalau sudah lebih tingkatannya, maka ini menjadi halal sehalal susu misalnya. Ya, ini adalah penyimpangan. Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan hukum
ketika ada perbedaan tingkatan seperti itu. Justru tingkatannya semakin tinggi, dia semakin tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Bukan malah kemudian tidak mematuhi hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada itu namanya tingkatan syariat, hakikat, makrifat, nggak ada. Yang ada tingkatan Islam, iman dan ihsan. Tingkatan Islam yaitu ketika seseorang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memiliki keimanan yang minimal begitu ya. Dia memiliki aslul iman, pondasi iman. Dia Muslim dengan aslul iman tersebut, dengan pondasi iman tersebut. Kalau dia melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh keharaman, kemudian segera bertaubat ketika melakukan kemaksiatan, maka ini adalah masuk tingkatan iman. Islam, iman, ya. Jadi minimalnya seharusnya setiap Muslim itu harus di tingkatan iman ini, betul tidak? Kalau di bawah itu, tapi masih Muslim, masih Islam, berarti dia bisa jadi ada kewajiban yang dia tidak lakukan, ada keharaman yang dia lakukan, dan tidak langsung bertaubat. Dia berlezat-lezat dengan kemaksiatan tersebut. Ini kan fasik berarti, betul tidak? Nah, ini tidak ideal. Tidak boleh. Haram. Seharusnya setiap Muslim berada di tingkatan, semua orang harusnya. Semua orang. Itu harusnya berada di tingkatan iman. Ya kalau kafir ya berarti masuk Islam dulu, baru kemudian mencapai tingkatan iman. Kalau dia mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, kemudian meninggalkan sebagian perkara mubah yang itu sia-sia dan bisa menjatuhkan muru'ah, maka kemudian kalau dia terjatuh kepada keharaman, dia langsung bertaubat, ini berarti di mana? Tingkatan ihsan. Tingkatan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tingkatan fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah bersegeralah dalam mengerjakan kebaikan. Itu tingkatan ihsan. Nah, jadi di tingkatan ihsan kita lihat apa kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan yang mubah alhamdulillah silakan lakukan, tapi tinggalkan sebagian perkara mubah yang itu tidak bermanfaat dan bisa menjatuhkan muru'ah. Dan itu hal yang menjatuhkan muru'ah bisa berbeda-beda. Di beda urf, beda tempat, beda zaman, bisa jadi berbeda-beda. Baik. Jadi nggak ada tingkatan tertinggi, tingkatan ihsan. Justru kemudian definisinya apa? Melakukan yang haram karena itu boleh, karena tingkatannya sudah tinggi misalkan, nggak ada. Ya, jadi adanya tingkatan hakikat dan makrifat di atasnya syariat ini adalah kedustaan. Ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan atas nama syariat, kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Baik. Wal Masih Ibnu Maryam ai wattakhadhu Isa alaihissalam rabban bi ibadatihim lahu. Ya, lanjutan ayatnya kalau di naskah ana enggak ditulis lanjutannya ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal Masih ibnu Maryam. Jadi mereka, terutama orang-orang Nasara, mereka menjadikan Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sebagai Rabban min indillah, min dunillah, ya, sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekufuran. Ini adalah kesyirikan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada satu ilah saja, satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu. Itu ada dua rukun, an-nafy wal itsbat, betul tidak? Setiap kita memperhatikan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang membicarakan tentang tauhid, selalu ada dua rukun tersebut. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada satu ilah saja, satu Tuhan saja, satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Dia, yaitu kecuali Allah Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka berbuat kesyirikan kepadanya. Ya, subhanahu amma yusyrikun ay tanazzahallahu ta'ala wa taqaddasa 'anil syuraka wan nuzara. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, bersih dari
segala tandingan. Yani tandingan-tandingan yang manusia jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu gak ada yang pantas untuk menjadi tandingan bagi Allah. Tidak ada yang pantas untuk menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu makna dari subhanallah. Jadi ketika kita berzikir kemudian mengucapkan subhanallah, hadirkan makna ini. Makna dari subhanallah adalah intisari tauhid. Maha suci Allah dari seluruh kelemahan-kelemahan dan seluruh sifat lemah, seluruh sifat kekurangan, termasuk apa? Punya tandingan, punya syarik, punya sesuatu yang merupakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, we free Allah Subhanahu wa taala from having any partners in creating the whole, the universe, the creations, partners in organizing the universe, partners in giving sustenance to the creations. So this is the meaning of tauhid. So Allah Subhanahu wa taala, malah jadi bahasa Inggris sebentar. Balik lagi bahasa Indonesia tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha suci dari segala sifat yang penuh kekurangan dan kelemahan. Taib. Subhanahu amma yusyrikun. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat ini adalah yukhbirullahu subhanahu anil yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, annahum istansahu ar-rijal minal ulama wal ubbad, bahwa mereka itu meminta fatwa, bertanya kepada orang-orang dari kalangan mereka, dari kalangan ahli ilmu dan ahli ibadah, fa'ata'uhum fi tahlili ma haramallahu wa tahrimi ma ahallahu. Kemudian mereka tunduk kepada, taat kepada orang-orang tersebut ketika orang-orang tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, jadi diubah seenaknya oleh ahli ilmu dan ahli ibadah mereka. Maka ini peringatan, ya, walaupun hukum syar'i tersebut tidak sesuai dengan selera kita, tapi sudah jelas bahwa hukum syar'i tersebut, yakni jelas hukumnya, dia disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh bagi kita untuk mencari-cari alasan untuk mengubah hukum tersebut. Apalagi kalau perkara tersebut termasuk perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang diketahui secara terang benderang dalam agama. Hukumnya udah jelas, setiap orang tahu, bahkan orang kafir saja tahu hukumnya apa di dalam Islam. Ya, seperti zina haram, kemudian tidak boleh antum bikin disertasi gimana caranya berargumen bahwa ini jadi halal, begitu ya, tidak boleh. Khamr haram, tidak boleh antum berargumen kalau kita tinggal di dekat kutub, maka untuk menghangatkan, maka kita ini boleh ini, ya. Untuk menghangatkan banyak cara, betul tidak? Ala kulli hal, nggak usah pergi ke sana kalau nggak ada urusan. Ya, kalau nggak ada urusan, kalau ada urusan, ya maka masih banyak cara untuk menghangatkan badan, tidak hanya dengan itu. Ya tentunya berbeda hukumnya. Kalau misalkan sudah tidak ada cara lain, antum nggak sudah mengusahakan cara lain, kemudian nggak ada lagi, ya kemudian secara logis kita simpulkan bahwa ini kalau kita nggak minum ini kita mati, gitu misalkan ya. Sama kayak minum babi ketika makan babi ketika kondisi darurat. Nah, ini kondisi darurat. Tapi di luar itu maka itu haram jelas sekali. Nah, jadi perkara yang diketahui secara terang benderang hukumnya dalam syariat, ini tidak boleh diubah hukumnya. Kalau perkara tersebut merupakan perkara istihadiyah, perkara khilafiyah istihadiyah, maka bisa berbeda pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Bisa berbeda pendapat. Tetapi tidak boleh kemudian bagi kita ketika mendengar perbedaan pendapat tersebut, kemudian kita nyari yang paling mudah. Ya, kita sekedar nyari yang paling mudah, ini tidak boleh. Ini
merupakan perkara yang tercela sekali. Disebut istilahnya tatabbu ar-rukhas, mencari-cari yang paling ringan, mencari-cari keringanan, mencari-cari yang paling mudah. Tetapi yang harus dilakukan adalah kita berusaha pelajari apa dalil dari ulama ini yang menghalalkan misalkan, dan apa dalil dari ulama itu yang mengharamkan. Nah, kalau misalkan sudah tahu dan kita berusaha untuk pelajari secara objektif begitu ya, kemudian ya kita ikuti yang kita lebih cenderung. Kalau kita tidak bisa sama sekali mencari dalilnya, mencari tahu dalilnya, padahal di zaman sekarang alhamdulillah sudah ada banyak ya akses internet dan seterusnya, kita bisa bahkan bertanya langsung kepada ahli ilmu misalkan melalui internet atau media sosial misalkan, atau melalui WA ya. Tanya dalilnya. Nah, tapi kalau misalkan diasumsikan kita benar-benar tidak tahu dalilnya, padahal sudah mencari. Yang kita tahu ulama A berpendapat halal, ulama B berpendapat haram misalkan. Kalau nggak tahu dalilnya, maka gimana caranya menentukan? Padahal kita harus sudah mau beramal ini. Maka kita mengikuti ulama yang lebih kita percayai dari segi ketakwaan dan keilmuan. Ya, bukan cari yang paling mudah. Bukan cari yang paling mudah. Jadi yang pertama, apa patokan pertama? Cari yang dalilnya lebih kuat. Kalau nggak bisa, cari yang ulamanya lebih kita percayai dari segi ketakwaan dan keilmuan. Nah, di situ baru masuk. Kalau misalkan kita selama ini belajar pakai mazhab tertentu, misalkan gitu ya, karena kita sudah terbiasa dengan mazhab tersebut dan itu yang lebih kita percayai, misalkan ya udah kita amalkan mazhab tersebut. Tapi itu patokan kedua. Patokan pertama apa? Dalil tadi. Patokan pertama dalil, patokan kedua cari mana ulama yang lebih kita percayai ketakwaan dan keilmuannya. Jadi patokan pertama dalil, patokan kedua adalah figurnya baru. Jangan dibalik, ini jadi nomor 1. Figurnya siapa, itulah yang kita ikuti. Berbahaya. Kalau sampai pada mengikuti figur dan tidak memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah sama sekali, jadilah seperti yang dilakukan orang Yahudi dan Nasara. Salah urutan bisa berbahaya. Mereka salah urutan itu. Ya. Urutan pertama apa berarti? Dalil. Urutan yang kedua baru ulamanya atau tokohnya gitu ya, siapa yang berfatwa demikian. Kemudian kalau misalkan ulama A berpendapat demikian, ulama B berpendapat demikian, kita sama-sama percaya terhadap mereka, misalkan ya, gak ada kecenderungan, yakni ini sama-sama ulama mazhab Syafi'i misalkan, ini sama-sama ulama mazhab Hambali misalkan, gitu ya, dan kita nggak tahu dalilnya, dan ini sama-sama kita percaya misalkan, maka apa yang harus kita lakukan? Baru pada saat itu boleh untuk mengambil yang paling mudah. Itu patokan ketiga. Sebagian ulama bahkan dalam masalah ini ada khilaf juga para ulama. Ya, ada ulama lain yang berpendapat ambil pendapat yang lebih berat. Dalam rangka kehati-hatian. Pendapat yang baru saja yang pertama kali kita sebutkan apa? Ambil pendapat yang paling mudah karena syariat itu memudahkan. Taisir, di antara maksud syariat memudahkan, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan itu pendapat yang Anda cenderung juga. Jadi milih yang paling gampang itu patokan ketiga, betul tidak? Setelah nggak ada patokan pertama dan patokan kedua. Jangan malah yang ketiga jadikan nomor 1. Ya, bisa rusak nanti agama kita. Dalam setiap masalah kita pilih yang paling gampang dari seluruh pendapat tersebut. Dan catatannya ini semua ini yakni patokan 1, 2, dan 3 tersebut, catatannya adalah perbedaan pendapat tersebut yang kita perhatikan cuma pendapat yang itu dianggap pendapat muktabar, pendapat yang teranggap. Ya, karena laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaron illa khilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak setiap khilaf itu muktabar. Tidak setiap perbedaan pendapat itu diterima bahwa ada perbedaan itu, kecuali khilaf yang dia memang memiliki ada sisi
istihad di situ yang memang membuka ruang untuk khilaf. Jadi kalau pendapatnya nyeleneh, jangan dimasukin ke tadi 3 patokan itu. Sehingga nanti apa? Nanti pendapat nyeleneh dimasukkan juga. Biasanya sudah terfilter dari patokan 1 dan patokan 2, betul tidak? Tapi khawatirnya nanti lolos juga karena kurang ilmu misalkan ya. Maka patokan 3 dipilih. Pilih yang paling mudah. Biasanya yang pendapat nyeleneh itu yang paling mudah itu, betul tidak? Ya, seperti zina halal gitu ya. Itu pendapat nyeleneh sekali yang ada orang berusaha untuk mengatakan demikian dengan berbagai argumen. Baik. Jadi ini kaidahnya. Patokan 1 berarti apa? Dalil. Patokan kedua baru ulamanya, baru kemudian patokan ketiga baru mudah atau tidaknya. Pilih yang paling mudah. Jelas ini. Jangan patokan nanti aja. Jangan patokan ketiga dijadikan yang pertama. Taib. Pertanyaan nanti aja ya. Nah sekarang fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabbi alladzi min khasaisihi at-tahlil wat tahrim. Maka orang-orang Yahudi wan Nasara mereka menjadikan ahli ilmu dan ahli ibadah mereka itu diletakkan derajat mereka seperti derajat ar-rabb yang memiliki kekhususan menghalalkan dan mengharamkan. Kama abadan Nasara Isa, sebagaimana orang-orang Nasrani itu beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa za'amu annahu ibnullah, dan mereka memiliki klaim bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Fanabadhu kitaballahi alladhi amarahum fihi bi ta'atihi wahdah wa ibadatihi wahdah. Maka mereka kemudian membuang kitabullah, itu Injil dalam kasus mereka, yang memerintahkan mereka untuk taat hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu yatadammanu inkaru ma fa'alu. Ya, maka ini adalah kabar, ya, ikhbar minhu. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi dari orang Yahudi dan Nasara. Allah mengabarkan kondisi mereka. Allah menjelaskan keadaan mereka. Allah menjelaskan amalan mereka yang kemudian membuat mereka itu jadi musyrik. Yatadammanu inkaru ma fa'alu. Kabar ini mencakup pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan tersebut. Ya, ini enggak cuma sekedar menceritakan mereka, tapi itu dalam konteks mengingkari, betul tidak? Bukan hanya sekedar mengabarkan. Enggak boleh kemudian antum berargumen, Ustadz, kan di sini enggak ada kalimat larangan. Ya, cuma mengabarkan aja. Berarti boleh-boleh aja dong. Kesimpulannya salah. Ini dikabarkan dalam rangka untuk diingkari. Makanya di akhir ayat tersebut, ya setelah itu bahkan Wa umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada satu Tuhan saja. Itu sudah pengingkaran, betul tidak? La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dari subhanahu amma yusyrikun akhir ayat itu juga pengingkaran. Maka ini bermakna larangan. Walidzalika nazzaha nafsahu amma yatadammanuhu hadzal fi'l minasyirki bihi. Itu mengapa kemudian Allah mensucikan dirinya sendiri dari apa yang dikandung oleh perbuatan Yahudi dan Nasara tersebut, yaitu berupa kesyirikan. Yaitu menjadikan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ahli ilmu dan ahli ibadah mereka sebagai sumber penetapan hukum. Tidak boleh. Jadi yang namanya hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu wajib dilaksanakan. Tidak boleh menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik skala individu ataupun skala negara. Nah, kalau nanti negara nggak melaksanakan, ya sudah, mereka yang punya andil dan punya wewenang di situ, nanti mereka akan bertanggung jawab masing-masing nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pemerintah itu berat, ya, menjadi pemerintah itu berat. Munasabatul ayah lil bab, sekarang kaitan ayat ini dengan bab ini. Anna hadallat ala anna min ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ifradullahi bit ta'ah. Ya. Ifradallahi bit ta'ah. Kenapa ifrada mansub ifrada? Karena itu anna. Sebelumnya ada anna. Anna min ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ifrada. Ah, itu ya.
Ifrada itu setelah anna. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dengan ketaatan, yakni kita taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ifradallah bit ta'ah fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Ketaatan hanya kepada Allah yaitu dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jadi hukum halal haram itu semuanya harus dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa musyrik. Bahwa barang siapa yang menjadikan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tersebut diikuti ketika orang tersebut menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, kemudian kita ikuti secara fanatik buta, begitu ya. Maka ini adalah musyrik, berbahaya. Menjadikan sumber penetapan hukum halal haram selain Allah Subhanahu wa taala itu berbahaya. Baik. Jadi dari hal ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa menjadi seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu syar'i. Wajib untuk bertanya apa dalilnya? Apakah ada landasannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Ya, nanti beda cerita kalau ternyata orang yang berilmu tersebut menyampaikan ayat atau hadis walaupun nggak nyambung, walaupun salah gitu ya. Tapi kita nggak ngerti, kita merasa itu dari Al-Quran dan As-Sunnah, betul tidak? Nah, ini ma'dzur. Orang awamnya itu yang ma'dzur, ahli ilmunya menyimpang. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha Memaafkan. Kalau memang ada uzur, ya tidak masalah. Tapi itu mengapa kemudian kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu syar'i sehingga kita nggak menjadi orang awam terus. Jadi secara implisit dari ayat ini memotivasi kaum muslimin untuk jangan sampai menjadi orang awam terus. Belajarlah ilmu syar'i. Sehingga kemudian apa? Ketika mengetahui hukum halal haram itu bisa kita ketahui landasannya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak tahu sekedar dari orang lain gitu ya. Pelajari ilmu syar'i sesuai dengan kemampuan. Nah, itu tujuan utama kita dan itu amalan seumur hidup kita sampai kita meninggal, ya memang itulah kesibukan kita, belajar ilmu syar'i. Ma istafadu minal ayah, faedah yang diambil dari ayat ini yang pertama, anna makna tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ta'atullah fi tahlil wa tahrim. Kalau ini ta'ah itu dibaca ta'atu harusnya marfu. Bahwa makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah itu adalah taat kepada Allah dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Ini diantara makna tauhid. Jadi bab ini tentang makna tauhid yang sebenarnya, betul tidak? Di antara makna tauhid yang sebenarnya adalah kita wajib untuk yakni mengambil hukum halal dan haram itu semuanya berasal dari syariat, dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada figur tertentu. Sehingga nggak boleh fanatik kepada figur tertentu, kepada guru kita, kepada ulama tertentu, kepada mazhab tertentu misalnya, nggak boleh. Fanatik buta, tidak boleh sama sekali. Ya, belajar mazhab, ketika di fikih kita belajar mazhab, tujuannya adalah supaya bisa naik tingkat, supaya kita bisa belajar terstruktur, bukan supaya kita fanatik buta kepada mazhab tersebut. Dan ala kulli hal, banyak sekali pendapat-pendapat di setiap mazhab itu yang merupakan hasil istihad atau argumentasi gitu ya. Kalau ditanya apakah ada dalilnya di situ, nggak ada. Tapi para ulama beristihad mengkaitkan masalah ini dengan masalah lain yang ada dalilnya, dikiaskan misalkan gitu ya. Banyak kias syabah dalam mazhab sebenarnya. Kias syabah, apa itu kias syabah? Kias syabah yakni kias masalah ini serupa dengan masalah itu. Jadi kalau masalah itu hukumnya ini, maka masalah ini hukumnya gini juga gitu ya. Kias syabah. Nah, itu banyak dalam mazhab itu yang kategorinya seperti itu. Dan nanti tiap mazhab kaidahnya dalam menerapkan kias syabah ini berbeda.
Itulah yang kemudian nanti banyak perbedaan, gitu ya. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat yang banyak terjadi di kalangan mazhab-mazhab itu adalah karena qiyas syabah ini. Kalau itu sudah ada dalilnya, ya memang bisa jadi masih ada khilaf. Tapi kalau jelas-jelas dalilnya, khalas, gak akan ada khilaf di situ ya. Nah, baik. Jadi kalau misalkan antum fanatik buta pada satu mazhab tertentu, misalkan, maka antum berarti ngikutin yang membedakan mazhab itu dengan mazhab lain apa? Banyak masalah yang itu qiyas syabah saja, betul tidak? Bukan qiyas bukan khilaf karena dalil. Ada juga khilaf karena dalil, na'am. Dalil ini dipahami demikian gitu ya. Berbeda pemahaman bisa jadi. Tapi lebih banyak yang qiyas syabah. Kalau kita menuju kepada masalah-masalah yang sudah detail. Kalau kita bicara matan ringkas ya sedikit qiyas syabah. Tapi kalau ke kitab yang tebal-tebal itu qiyas syabah banyak sekali. Baik. Nah. Kemudian faedah yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadhahu syarikan lillah. Barang siapa yang taat kepada makhluk dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah. Padahal perbuatan menghalalkan dan mengharamkan itu harusnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kemudian mengikuti ya seorang makhluk dalam masalah penghalalan dan pengharaman, ini kesyirikan, berbahaya. Kemudian faedah ketiga adalah ar-raddu 'alan nasara fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam wa bayanu annahu abdullah. Bantahan kepada Nasara dalam akidah mereka bahwa Al-Masih alaihi salam itu Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah. Dan penjelasan bahwa Nabi Isa AS adalah hamba Allah, Abdullah. Nah, ini bantahan ya kepada orang-orang Nasara khususnya. Ya, dan ini adalah penyimpangan meyakini bahwa Nabi Isa AS adalah anak Allah. Sekarang pertanyaan simpel. Ketika Nabi Isa AS belum lahir, berarti nggak ada Tuhannya. Tuhannya cuma dua atau gimana? Ketika Maryam alaihissalam belum lahir, berarti cuma satu kan, betul tidak? Gimana? Betul tidak? Jadi Tuhannya nanti jadi baru 3 setelah Maryam dan Nabi Isa lahir. Sebelumnya gimana? Itu cuma satu. Nah, jadi itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Dan memang tidak perlu dijawab. Ya, cukup diingkari saja. Udah, nggak usah dijawab, ingkari aja. Kemudian, ya ini yakini tauhid, la ilaha illallah. Baik. Kemudian faedah yang keempat, tanzihullahi anisyirik. Kita simpulkan dari ayat ini bahwa kita wajib untuk menyucikan Allah dari kesyirikan. Nah, kita masuk pada ayat berikutnya, wa qaulihi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Andad jamak dari niddun, andadun jamak dari niddun. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yaral adzab idh yarawna al-adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul adzab. Yaitu lanjutan ayatnya ya, enggak ditulis di naskahana di sini, di cetakan ini. Cetakan lain ada yang menuliskan sampai lengkap ayatnya. Baik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Minan nas yakni fariqun minan nas, kelompok orang. Min dunillah ay ghairillah. Jadi di antara manusia itu ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai andad, sebagai tandingan bagi Allah. Andadan di sini amsalan wa nuzara, yakni semisal Allah atau tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah. Nah, seperti tadi menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan juga, ini berarti menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Menjadikan ahli ilmu dan ahli ibadah sebagai sumber halal haram, nggak peduli dengan Al-Quran dan As-Sunnah,
Udahlah pokoknya yang disampaikan oleh ulama tersebut. Ini juga berbahaya. Ini menjadikan seseorang selain Allah sebagai tandingan, menjadikan seseorang sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yuhibbunahum ka hubbillah. Yuhibbunahum al-mahabbah iradatu ma tarahu aw tadhunnuhu khairan wa raubah fihi. Ya, jadi mahabbah itu maksudnya adalah apa? Inam yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut. Ini maksudnya adalah mereka iradatu ma tarahu atau dhunnuhu khairan. Ini makna dari mahabbah ya. Yakni menghendaki sesuatu yang dia nilai, sesuatu yang dia lihat atau yang dia kira sebagai kebaikan. Warraghbah fihi, dan dia menginginkan hal tersebut. Itu definisi dari mahabbah. Ini cuma sekedar mendefinisikan mahabbah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan selain Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Itu saja sudah merupakan kesyirikan. Ya. Ka hubbillah ay yusawwunahum bihi fil mahabbah al-muqtadiyah lidzulli lil mahbubi wal khudu'i lahu. yakni mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan tandingan-tandingan bagi Allah tersebut. Dalam masalah apa? Dalam masalah mahabbah. Kalau ayat sebelumnya menyamakan dalam masalah penghalalan dan pengharaman, kalau ayat ini menyamakan dalam masalah mahabbah, yaitu cinta. Al-mahabbah al-muqtadiyah lidzulli lil mahbub wal khudu' lahu. Jadi cinta yang berupa ibadah. Cinta yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Itu cinta yang merupakan ibadah. Maka mereka mencintai Allah dan juga mereka mencintai sesembahan mereka selain Allah. Itu saja sudah cukup untuk disebut kesyirikan. Apalagi kalau cuma cinta kepada sesembahan mereka selain Allah dan tidak cinta Allah. Ini lebih parah lagi berarti, betul tidak? Ya, jadi ini yang namanya al-mahabbah. Dan ini merupakan kesyirikan kalau seseorang itu mengarahkan cinta yang berupa ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ini sudah cukup untuk disebut kesyirikan. Nah, sekarang ya, lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman maka mereka jauh lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya adalah cinta yang berupa ibadah itu harus hanya diarahkan hanya kepada Allah. Sehingga cinta kepada selain Allah yaitu cinta yang berupa cinta secara tabi'i saja. Cinta secara tabiat saja atau secara natural. Ya, kita cinta keluarga kita begitu ya, tapi bukan cinta yang berupa sesuatu yang disertai pengagungan dan ketundukan. Nggak boleh. Kita cinta kepada ulama, tapi cinta yang itu memang boleh antara makhluk dengan makhluk, betul tidak? Antara seorang yakni orang awam atau penuntut ilmu dengan seorang yang berilmu. Cinta yang wajar seperti itu. Bahkan kita mencintai mukmin yang lain karena keimanan dia, betul tidak? Ini cinta yang memang antara makhluk dengan makhluk yang lain. Tapi cinta yang berupa ibadah, cinta yang disertai ketundukan dan pengagungan, itu hanya boleh diarahkan hanya kepada Allah. Itulah makna asyaddu hubban lillah. Menunjukkan bahwa al-hub atau mahabbah itu berjenis-jenis, bertingkat-tingkat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena cintanya adalah cinta yang berupa ibadah. Sehingga cinta yang berupa ibadah ini harus hanya diarahkan hanya kepada Allah. Tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Kalau seandainya orang-orang yang zalim itu, yang berbuat kesyirikan itu,
Seandainya mereka melihat momen ketika mereka melihat azab, seandainya mereka melihat diri mereka sendiri nanti di akhirat, ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengetahui bahwa annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu yang mutlak, yang absolut itu hanyalah milik Allah. Seluruh kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak memiliki power sama sekali. Walaupun di dunia bisa jadi mereka merasa adalah orang yang memiliki power. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Itu Masya Allah. Ya, penekanannya. Seandainya orang-orang yang zalim itu, yakni orang-orang yang berbuat syirik, melihat apa? Melihat diri mereka sendiri. Idz yarawna al-'adzaba. Melihat diri mereka sendiri ketika nanti di akhirat mereka melihat azab. Coba bayangkan. Ya. Jadi keimanan yang baru muncul setelah melihat azab atau setelah melihat balasan itu adalah keimanan yang tidak sah. Makanya keimanan ketika hari kiamat sudah terjadi, ketika matahari sudah terbit dari barat, keimanan yang baru muncul pada saat itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang terjadi yang baru muncul ketika nyawa sudah di kerongkongan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu mengapa kita simpulkan bahwa perkara keimanan itu yakni adalah kita meyakini dalil-dalil syar'i walaupun itu perkara ghaib. Ya, jadi sumber keimanan, sumber kita beriman gitu ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita bisa beriman kepada Allah, kita yakin ini adalah al-haq, itu kita mempelajarinya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu sudah sangat cukup. Ya. Jadi nggak perlu kemudian Anda nggak mau beriman kepada malaikat kecuali Anda melihat malaikat sendiri. Misalkan. Ya. Itu perkataan orang Yahudi dan Nasara. Kami baru beriman kepada Allah kalau Allah menampakkan dirinya langsung di hadapan kami. Ya. Kita baru beriman kepada Allah setelah kita melihat langsung alam kubur dan akhirat misalkan. Ya udah telat. Betul tidak? Sudah terlambat. Jadi perkara keimanan itu memang harus didapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di zaman Nabi-Nabi, baik Nabi-Nabi terdahulu, demikian pula Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan orang-orang di zaman itu untuk beriman dengan cara diturunkan mukjizat, diberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Sesuatu yang di luar kebiasaan, betul tidak? Ini terlihat itu langsung. Bulan terbelah, gimana antum mikirnya, betul tidak? Kan di luar kemampuan manusia, betul? Laut Merah terbelah. Yani diturunkannya mukjizat, diberikannya mukjizat itu dalam rangka untuk menguatkan hujjah. Itu adalah hujjah, itu adalah dalil. Menguatkan hujjah bagi orang-orang di zaman itu untuk beriman kepada Nabi atau Rasul tersebut. Nah, demikian pula Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat. Seperti tadi bulan terbelah, keluar air dari tangan Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kita pelajari Al-Quran, demikian pula As-Sunnah. Itu seharusnya penunjukannya kepada Al-Haq itu lebih jelas daripada terbelahnya bulan. Ini mukjizat terbesar. Ya. Jadi kalau orang melihat, misalkan di zaman itu melihat bulan terbelah kemudian beriman, orang mempelajari Al-Quran harusnya lebih yakin lagi keimanannya. Ya. Karena Al-Haq yang ada di situ, karena kemaslahatan dan seluruh apa yang dikandung di Al-Quran dan As-Sunnah itu
Ini bisa kita cek, bisa kita pikirkan, bisa kita tadabburi. Ya. Maka kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kita berarti sedang mempelajari mukjizat terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Anda katakan, yakni kewajiban setiap orang, seharusnya setiap manusia sebenarnya wajib untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak boleh jadi orang awam terus. Wajib untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Semangat antum mana untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah? Ini mempelajari ilmu syar'i. Sehingga merupakan kesalahan besar ketika seseorang sudah dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i, kemudian malas-malesan. Sudah dimudahkan untuk bisa baca kitab Arab gundul, kemudian nggak semangat untuk baca kitab Arab gundul. Kalau belajar fisika semangat itu, atau ilmu dunianya semangat. Kenapa? Karena lebih nyata. Nah, iman itu ditunjukkan adalah walaupun itu gaib, balasannya nggak langsung kelihatan. Kita belajar ilmu syar'i, balasannya baru nanti di surga, betul tidak? Tapi kita lebih semangat daripada perkara-perkara yang lain. Bukan ya, tentunya tidak dalam rangka meninggalkan ilmu dunia kita, meninggalkan urusan duniawi kita, tidak demikian. Tapi semangat itu akan terlihat. Semangat itu akan tampak di diri kita. Terlihat oleh siapa? Ya minimalnya oleh antum sendiri dan juga orang lain. Ya, semangat seseorang untuk menuntut ilmu syar'i. Kalau belajar fisika, matematik atau ilmu dunianya lah, terserah. Anda menyebutkan itu karena itu bidang Anda. Ya, itu semangat. Tapi ketika belajar ilmu syar'i nggak semangat. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea bisa semangat. Belajar bahasa Arab nggak semangat. Ya. Padahal ini adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Yang mau kita pelajari adalah kalam Allah. Hadis itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau memang beneran cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya SAW, harusnya ini yang membuat kita paling semangat untuk mempelajarinya. Betul tidak? Di hadapan kita, itu misalkan di hadapan kita ada mushaf. Di hadapan kita adalah kalamullah. Di hadapan kita adalah mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW. Kemudian kita, di hadapan kita sekarang, di hadapan anak sekarang, kitab ilmu syar'i yang memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Kenapa malah kita malas-malasan? Ya. Jadi ini introspeksi. Terkadang sebagian menuntut ilmu, walaupun sudah baca kitab, sudah bisa baca kitab Arab gundul, tapi tidak semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Rugi. Rugi. Kalau bicara fisika, semangat. Kalau bicara ilmu syar'i, nggak semangat. Kalau bicara fisika, bahas topik, langsung nyari paper terkait itu. Kalau kajian, padahal sudah baca kitab Arab gundul, tapi nggak punya kitabnya. Misalkan di Al-Furqan itu, misalkan masjid di kajian di Al-Furqan, kita bahas apa? Kalau ini kan antum ada yang bagian gratis ini dulu tidak? Anda nggak bahas yang ini, bahas majelis lain misalkan di Al-Furqan, syarah Thalathil Usul karena Syekh Utsaimin. Anda lihat itu tulab sudah bisa baca kitab Arab gundul, tapi dia nggak megang kitab itu. Dia nggak megang kitab. Betul tidak? Kalah semangatnya dengan penuntut ilmu zaman dulu, yang zaman dulu lebih susah untuk dapat kitab, tapi berusaha untuk mendapatkan kitab tersebut. Jelas ini? Jelas? Paham siapa yang Anda maksud ini? Betul tidak? Antum kira Anda tidak memperhatikan? Anda memperhatikan itu murid-murid Anda. Kelakuannya seperti apa? Hah? Gak usah cengar-cengir ya. Antum punya kitabnya tidak? Bertiga. Punya? PDF? Ya bolehlah. Ya. Antum Harif? Mau minta PDF tapi nggak jadi-jadi. Lupa terus. Antum? Nggak punya sama sekali. PDF pun tidak ada. Perbaiki itu, betul tidak? Antum sudah bisa baca kitab Arab gundul tapi nggak ada semangat untuk
belajar ilmu syar'i sama sekali. Rugi. Belajar fisika semangat. Belajar ilmu syar'i nggak semangat sama sekali. Rugi. Betul? Itu kalam Allah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Antum harusnya sudah bisa pelajari, tapi antum tidak kunjung mempelajarinya. Uzur apa lagi yang antum mau sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ditanya, kenapa antum belajar fisika semangat, belajar matematik semangat, belajar komputasi semangat, tapi belajar Al-Quran dan As-Sunnah nggak semangat itu? Betul tidak? Semangat itu akan kelihatan. Kalau nggak semangat juga akan kelihatan. Ya, kita nggak usah membahas, yakni misalkan ahlul bid'ah semangat, kenapa ahlus sunnah di sini nggak semangat? Nggak usah bahas itu. Kita cukup sadar bahwa itu adalah kalam Allah, itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Itu adalah mukjizat terbesar. Kemudian antum tidak semangat mempelajarinya. Sekedar poin itu saja. Kemudian antum tidak semangat. Itu adalah kesalahan besar. Ya. Dan kufur nikmat, menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan. Orang lain yang lebih semangat itu walaupun tidak paham, belum bisa baca kitab Arab gundul, tapi lebih semangat, itu bisa jadi lebih Allah lindungi daripada apa? Daripada orang yang bisa baca kitab Arab gundul tapi nggak semangat. Bisa jadi tidak mendapatkan pelindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelindungan dalam bentuk apa? Ya nanti misalkan ketika antum mendapati suatu keadaan, antum harus bersikap. Ana tentukan, ana pilih yang ini atau pilih yang itu. Ana melakukan ini atau melakukan itu. Bisa jadi Allah tidak memberikan taufik untuk melindungi, untuk antum memilih yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Bisa jadi adabnya masih minus. Betul? Adabnya masih minus. Kenapa? Nggak dapat pelindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak dapat penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang basic, adab yang dasar, masih nggak tahu. Padahal sudah bisa baca kitab Arab gundul. Bisa jadi karena dia menyia-nyiakan nikmat yang telah Allah berikan. Itu bisa baca kitab Arab gundul, tapi tidak semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Sampai sini jelas? Ya. Jadi jangan kufur nikmat. Karena bisa jadi nikmat tersebut nanti Allah cabut. Bisa jadi skill kitab Arab gundulnya tetap ada, tapi Allah cabut nikmat-nikmat yang lain. Yaitu nikmat yang paling mengerikan kalau dicabut apa? Nikmat bisa istiqomah di atas din. Ya, sampai sini jelas? Termasuk masalah adab, sampai sini jelas? Termasuk masalah adab, termasuk masalah akidah, termasuk masalah fikih halal haram. Jadi ketika seseorang itu diberikan nikmat, itu malah dia sia-siakan. Ini tidak boleh sama sekali. Jelas ini? Iya. Orang lain itu semangat untuk belajar ilmu syar'i, ini sudah bisa baca kitab Arab gundul malah nggak semangat sama sekali, kan aneh. Baik. Walau yara law ya'lam idh yarawna al-'adzab waqta ma yu'ayyinunahu. Yani orang-orang yang zalim tersebut, orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut, seandainya mereka tahu, seandainya mereka melihat, yaitu kondisi ketika mereka nanti melihat azab, mereka akan tahu bahwa annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Li'annal qudrah wal ghalabah lahu wahdah. Karena kekuasaan dan kemenangan dan kekuatan itu hanyalah milik Allah saja. Al-makna al-ijmali lil ayat, makna umum dari ayat ini adalah zakarallahu subhanahu wa ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma'alahum fil akhirah. Allah menyebutkan kondisi dari orang-orang musyrik di dunia dan bagaimana kesudahan mereka di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudhara, bahwa orang-orang musyrik itu menjadikan Allah sebagai tandingan. Sawuhum bihi al-mahabbah, mereka menyamakan Allah dengan tandingan-tandingan untuk Allah dalam masalah cinta.
Tsumma dzakara halal mu'minin al-muwahhidin annahum yuhibbunallaha hubban yafuqu hubba ashabil andad li andadihim aw yafuqu hubba ashabil andad lillah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, mereka mencintai Allah dengan cinta yang melebihi cintanya orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut dengan sesembahan mereka, atau cintanya orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut dengan Allah, cintanya kepada Allah. Cintanya kaum mukminin kepada Allah itu lebih besar. Lianna hubbal mu'minin lillahi khalis, karena cintanya kaum mukminin kepada Allah itu murni. Wa hubba ashabil andad lillahi mushtarak. Sedangkan cintanya orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah itu adalah cinta yang terbagi. Cinta yang mushtarak. Thumma tawa'ada haula'il musyrikin bihi bi annahum law alimu ma yu'ayinunahum yaumal qiyamah wa ma yahillu bihi minal amr al-fadhi' wal adzab syadid ala syirkihim wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrah wal ghalabah duna andadihim lan tahaw amma hum fihi minad dhalal. Kemudian tawa'ada haula'il musyrikin, ya, jadi Allah mengancam orang-orang atau apa namanya, Allah menyebutkan ya bahwa orang-orang musyrikin tersebut, yakni menyebutkan berupa nada ancaman tadi ya. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Itu berisi ancaman bahwa kesudahan mereka nanti akan melihat azab gitu ya. Allah mengancam orang-orang musyrik bahwa mereka seandainya mengetahui tentang apa yang mereka lihat langsung nanti di hari kiamat. Wa may yahillu bihi minal amr, dan perkara apa yang akan menimpa mereka nanti di akhirat berupa siksaan yang pedih, azab yang pedih, ala syirkihim, karena kesyirikan mereka. Ya. Wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrah wal ghalabah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu-satunya zat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki kudrah seluruhnya, memiliki kuwah seluruhnya, kekuatan seluruhnya. Duna andadihim, ya, bukan sesembahan-sesembahan mereka. Lan tahau amma hum fihi minad dhalal. Sungguh mereka akan berhenti dari penyimpangan yang mereka lakukan. Lakinnahum lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bihi. Akan tapi mereka tidak membayangkan itu, enggak kebayang itu sama sekali dan enggak beriman. Enggak kebayang itu sama sekali dan enggak beriman. Ya, orang-orang yang beriman saja nanti di akhirat mereka juga menyesal. Kenapa ketika dunia ana tidak melakukan amalan baik yang lebih banyak daripada ini sehingga balasnya lebih banyak daripada ini. Yang masuk surga saja nanti menyesal dengan penyesalan seperti itu. Apalagi yang masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Munasabatul ayah lil bab, kaitan ayat ini dengan bab ini, annaha minan nusus al-mubayyinah li tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bahwa ayat ini itu termasuk dalil yang menjelaskan tafsir tauhid dan menjelaskan tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Haitsu dallat ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi yuhibbuhu kamahabbatillah faqad asyrak. Dalil ini menunjukkan bahwa barang siapa yang menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai sesembahan tersebut seperti dia mencintai Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Fa'ulima anna ma'na tauhid ayyufridar rabba bihadhil mahabbah allati tastalzimu ikhlasul ibadati lahu wahdah. Jadi diketahui dari sini bahwa makna tauhid itu adalah kita mengesahkan Allah dengan al-mahabbah, dengan kecintaan yang berupa ibadah tersebut. Cinta yang berupa ibadah itu harus kita arahkan hanya kepada Allah. Allati tastalzimu ikhlasul ibadah lahu wahdah. Yang itu mengkonsekuensikan kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah dengan cinta yang berupa ibadah, maka nanti konsekuensinya adalah kita akan mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Wadzulla wal khudu'a lahu wahdah, dan kita akan
merendahkan diri kita dan menundukkan diri kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu konsekuensi dari mahabbah yang berupa ibadah. Dan tentunya kita lihat mahabbah yang sesama makhluk saja itu akan mengkonsekuensikan kita akan menuruti apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai tersebut. Betul tidak? Kita akan berusaha untuk menuruti. Makanya nanti di antara perincian mahabbah ada mahabbah yang berupa ibadah, harus diarahkan hanya kepada Allah, itulah tauhid. Kalau diarahkan kepada selain Allah, itulah syirik, syirik akbar. Ada cinta yang berupa cinta mahabbah, yakni jibiliyah, yakni cinta yang natural begitu ya, cinta anak kepada orang tuanya, cinta orang tua kepada anak, cinta suami kepada istrinya dan sebaliknya. Nah, ini cinta yang mahabbah, cinta yang apa? Cinta yang normal. Wajar gitu ya. Allah ciptakan makhluk memiliki rasa cinta kepada orang lain. Nah, kemudian ada cinta yang haram. Ketika cinta tersebut, cinta yang sesama makhluk tersebut kemudian menabrak koridor syariat. Cinta kepada istrinya misalkan, kemudian istrinya minta sesuatu yang haram, kemudian dituruti. Atau sebaliknya, istrinya cinta pada suami, suaminya minta yang haram, melakukan yang haram, kemudian dituruti. Ini cinta yang haram ini. Cinta kepada anaknya, anaknya melakukan sesuatu yang haram, dituruti misalkan. Itu cinta yang haram. Ya, jadi kita lihat cinta yang sesama makhluk saja itu bisa mengarahkan makhluk tersebut untuk cenderung mengikuti apa yang diminta oleh orang yang dicintai. Maka cinta yang berupa ibadah itu konsekuensinya adalah mengarahkan ibadah hanya kepada Allah dan kita tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayah, faedah yang kita dapatkan dari hadis dari ayat ini adalah yang pertama, anna min ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah ifradallahi taala ifrada. Sini mansub. Ifradallahi taala bil mahabbah al-muqtadiyah lidzulli wal khudu'. Di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah dengan mahabbah. Mahabbah yang itu akan mengkonsekuensikan ketundukan dan yakni kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita tunduk kepada Allah. Apa yang Allah halalkan kita halalkan, apa yang Allah haramkan kita haramkan. Itu maksud dari az-zulli wal khudu'. Kemudian faedah yang kedua, annal musyrikina yuhibbunallah hubban aziman. Bahwa orang musyrik itu mencintai Allah dengan cinta yang besar. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam, dan itu tidak memasukkan mereka dalam Islam. Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena mereka juga cinta yang besar juga kepada orang-orang kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar cinta kepada Allah itu belum menjamin seseorang itu telah mentauhidkan Allah. Kalau dia cinta kepada Allah dan juga cinta kepada sesembahan selain Allah, ini adalah kesyirikan. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu juga cinta Allah. Mereka kalau bersumpah banyak sekali menggunakan nama Allah. Wallah, begitu ya. Mereka juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah kalau ditanya kepada orang kafir Quraisy, mereka akan menjawab Baitullah, rumah Allah. Bukan Baitul Lat, bukan Baitul Uzza, bukan Baitul Manat, bukan. Mereka akan menjawab itu Baitullah. Ya, mereka cinta kepada Allah, tapi juga mereka cinta kepada sesembahan mereka selain Allah. Al-Lat wal Uzza wa Manat. Nah, itu sudah cukup untuk membuat mereka terjatuh kepada kesyirikan. Kalau satu poin saja ini sudah cukup untuk membuat seseorang jatuh kepada kesyirikan, apalagi nanti kalau dilakukan ya berbagai poin yang sudah dibahas di kitab ini dari sebelum-sebelumnya, betul tidak? Udah cinta kepada Allah dan juga cinta kepada sesembahan selain Allah. Kemudian kalau ini orang misalkan setiap apa yang dia halalkan atau haramkan langsung kita ikuti tanpa memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah, itu makna dari ayat sebelumnya, betul tidak? Yani kalau tidak hanya satu poin yang dilakukan, maka kesyirikannya berlipat-lipat. Ya, kesyirikannya berlipat-lipat. Baik. Kemudian faedah yang ketiga adalah an-syirka zulmun, bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman. Dapat dari mana makna atau faedah ini dari ayat tersebut? Dapat dari bagian yang mana?
Ada di bagian ayat yang nggak dituliskan di situ. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an. Kalau seandainya orang-orang yang zalim itu, yakni syirik. Nah, jadi ayatnya konteksnya berbicara tentang kesyirikan, kemudian orang-orang yang melakukannya disebut sebagai orang zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kesyirikan adalah kezaliman. Selain tentunya ada ayat yang secara jelas menyebutkan bahwa kesyirikan adalah kezaliman. Yaitu apa? Yaitu perkataan siapa? Luqman. Iya. Dulu ada santri yang jawab. Yaitu perkataan siapa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Iya benar, itu kan di Al-Qur'an, itu tidak. Tapi maksudnya Allah menukil perkataan siapa? Perkataan Luqman. Inna syirka la dzulmun azim. Kemudian faedah yang keempat, al-wa'id lil musyrikina yaumal qiyamah. Ancaman kepada orang-orang musyrik pada hari kiamat. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an. Seandainya orang-orang zalim itu tahu atau melihat kondisi ketika mereka melihat azab, ini berarti apa? Ancaman bahwa mereka nanti akan melihat azab. Ini ancamannya tingkatannya lebih tinggi daripada hanya sekedar dikatakan bahwa antum nanti dapat azab. Ya. Ini lebih tinggi lagi ancamannya. Seandainya antum melihat nanti kondisi ketika antum melihat azab, gitu ya. Itu ancamannya penekanannya lebih tinggi secara balaghah. Menunjukkan bahwa itu pasti akan terjadi. Ya, jadi ini diantara uslub ketika menekankan. yakni ketika engkau melihat kondisi ketika engkau melihat azab, yakni mengabarkan sesuatu tapi yang kemudian redaksinya adalah antum melihat kondisi ketika antum melihat itu nanti. Berarti ini jelas seperti sudah merupakan asumsi yang diterima bersama, yang sudah diketahui bersama. Seolah yang berbicara dan yang diajak bicara sudah sama-sama sepakat tentang kejadian itu. Betul tidak? Kemudian kita mengingatkan dia, nanti kalau antum lihat itu nanti, gitu kan? Seolah-olah itu kita sudah sepakat tentang hal itu. Betul? Penekanan yang lebih besar ini. Ya, ini penekanan yang lebih besar. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan ini. InsyaAllah hadis bab ini kita bahas di pertemuan berikutnya insyaAllah ya. Kemudian langsung masuk ke bab yang terkait rincian-rincian kesyirikan. Itu yang akan dijelaskan setelah ini oleh penulis. Setelah satu hadis ini, kemudian masuk bab berikutnya, masuk pada rincian apa saja yang merupakan kesyirikan. Dan rincian apa saja yang merupakan ibadah. Jadi belajar tauhid itu harus rinci. Tidak boleh cuma sekedar kaidah umum. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Selesai. Habis itu nggak dijelaskan apa saja mana saja yang ibadah yang benar dan mana saja yang syirik. Itu harus dijelaskan secara terperinci. Jangan sampai kalau nggak dijelaskan secara terperinci gimana? Orang mengucapkan kalimat tauhid tapi masih kedukun, misalkan. Orang mengucapkan kalimat tauhid tapi malah dialah yang melakukan praktek perdukunan itu. Di lain pihak dia, Masya Allah, sholat, ngaji, betul tidak? Jadi imam bahkan. Dianggap kiai bahkan, misalkan saja. Betul tidak? Tapi di 10 menit berikutnya, di waktu yang lain, melakukan praktek perdukunan dan persantetan dan persihiran. Ini sesuatu yang kontradiktif. Jadi yang ini membatalkan yang itu. Perbuatan kesyirikan ini membatalkan tauhidnya, berbahaya. Ya makanya belajar tauhid, belajar akidah itu harus rinci. Belajar fikih harus rinci. Belajar nahwu harus rinci semua ya. Terutama akidah dan tauhid. Kalau tidak rinci maka dia tidak akan mengetahui mana yang merupakan penyimpangan dan mana yang merupakan kesyirikan. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.